Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, Heni Nur Azizah, Nadia Fauziana Melani, dan Ade Ayu Citra. Melalui video ini kami akan menjelaskan motivasi konsumen dari mata kuliah perilaku konsumen. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motivasi, yaitu menurut Robin 2001, menurut Sopiah 2008, menurut Sunarto 2003, dan menurut American Encyclopedia dalam Setiadi 2003. Pengertian motivasi menurut Robin 2002. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual. Pengertian motivasi menurut Sopiah 2008 dan menurut Sunarto 2003. Menurut Sopiah 2008, motivasi adalah dorongan yang menyebabkan anggota mau dan rela menggerakkan kemampuan atau keahlian, tenaga, dan waktu untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Menurut Sunarto 2003, motivasi adalah kondisi yang membuat seseorang bertindak sesuai tujuan. Motivasi meliputi aspek biologis dan emosional yang tampak melalui perilaku. Pengertian motivasi American Encyclopedia dalam Setiadi 2003. Motivasi adalah kecenderungan atau suatu sifat pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan tindakan. Proses motivasi. Proses motivasi muncul ketika seseorang merasakan kebutuhan terhadap sesuatu dan berhadap mendapat manfaat darinya. Ada 2 jenis manfaat, yaitu 1. Manfaat utilitarian, bersifat objektif dan fungsional, misalnya harga terjangkau dan kemudahan kredit. 2. Manfaat hedonis, bersifat emosional dan subjektif, seperti gengsi, mimpi, atau pengalaman menyenangkan. Agar motivasi berjalan dengan baik, terdapat 5 elemen penting. Yang pertama, tujuan. Perusahaan harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan mengarahkan konsumen ke arah itu. Contohnya, konsumen memiliki kebutuhan seperti lapar, maka produsen harus memotivasi untuk membeli produk makanannya. Kedua, pemahaman kepentingan. Produsen perlu memahami keinginan konsumen, bukan hanya dari sisi perusahaan. Intinya, produsen harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketiga, integritas. Tujuan perusahaan atau laba dan perluasan pasar dan tujuan konsumen atau memenuhi kebutuhan harus disatukan. Ini memerlukan penyesuaian motivasi agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Keempat, komunikasi efektif. Komunikasi yang baik memungkinkan konsumen mengetahui manfaat dari produk. Bentuknya bisa berupa iklan, penjualan langsung, promosi, dan publisitas. Yang terakhir, fasilitas. Perusahaan harus menyediakan kemudahan agar konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan mudah. Konsep motif dan motivasi. 1. Perangsang material dan non-material berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan. 2. Rangsangan ini menciptakan keinginan atau want dan mempengaruhi perilaku konsumen. 3. Keinginan tersebut menjadi dorongan dan kemudahan konsumen. 4. Kemauan mendorong konsumen memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. 5. Kebutuhan dan kepuasan ini kemudian menimbulkan kembali perangsang atau siklus berulang. Tujuan dan komunikasi. Menurut Setiadi 2003, tujuan motivasi konsumen antara lain: yang pertama, meningkatkan kepuasan.
Yang kedua, meningkatkan loyalitas. Yang ketiga, efisiensi. Yang keempat, efektivitas. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan harmonis antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Asas motivasi. Menurut Setiadi 2003 terdapat 5 asas motivasi konsumen. 1. Asas mengikutsertakan. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengemukakan ide dan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi. Menginformasikan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, cara mencapainya, dan hambatan yang mungkin dihadapi. 3. Asas pengakuan. Memberikan penghargaan secara wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapai. 4. Asas wewenang yang didelegasikan. Memberikan kebebasan kepada konsumen untuk membuat keputusan dan berkreasi, namun tetap dalam batasan aturan tertentu. 5. Asas perhatian timbal balik. Memotivasi konsumen melalui pengakuan atas keinginan mereka sambil perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Sifat-sifat kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan harus dipenuhi secara utuh. 2. Kebutuhan baru muncul setelah kebutuhan lama terpenuhi. 3. Keberhasilan mencapai tujuan memengaruhi tujuan berikutnya. 4. Motivasi manusia bersifat majemuk. Kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku konsumen. Kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku konsumen mempengaruhi peranan yang sangat penting karena motivasi timbul dengan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Klasifikasi kebutuhan konsumen Setiadi 2003. 1. Fisiologis. Dasar-dasar kelangsungan hidup. Rasa lapar, haus, dan kebutuhan hidup lainnya. 2. Keamanan. Berkenaan dengan kelangsungan hidup fisik dan keamanan. 3. Afiliasi dan kepemilikan. Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain menjadi orang penting bagi mereka. 4. Prestasi. Keinginan dasar akan keberhasilan untuk memenuhi tujuan pribadi. 5. Kekuasaan. Keinginan untuk mendapatkan kendali atas nasib diri sendiri dan juga nasib orang lain. 6. Ekspresi diri. Kebutuhan untuk mengembangkan kebebasan dalam ekspresi diri dan dipandang penting oleh orang lain. 7. Urutan dan pengertian. Keinginan untuk mencapai aktualisasi dari diri melalui pengetahuan, pengertian, sistemiasi, dan pembangunan sistem lain. 8. Pencarian variasi. Pemeliharaan tingkat kegairahan fisiologis dan stimulasi yang dipilih yang kerap diekspresikan sebagai pencarian variasi. 9. Atribut sebab akibat. Estimasi atau atribusi sebab akibat dari kejadian dan tindakan. Tingkat kebutuhan konsumen. MC Gregor. Kebutuhan manusia dapat diklasifikasi menjadi kebutuhan fisiologis, keamanan, pengakuan, penghargaan, ekspresi diri, dan aktualisasi diri. Klasifikasi motif. Definisi motif. Motif yang dimiliki setiap konsumen sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Motivasi konsumen dibagi menjadi 2 kelompok besar. 1. Motivasi rasional dan motivasi irasional. Karakteristik motif. Motif didasarkan pada pikiran yang sehat, patut, dan layak. Motif merupakan sebab-sebab yang menjadi dorongan. Tindakan seseorang menjadi motif rasional, yaitu suatu dorongan untuk bertindak menurut pikiran yang sehat, patut, dan layak. Motif emosional adalah motif yang dipengaruhi oleh perasaan. Tipe-tipe konsumen hedonis. 1. Senang indrawi, sensory pleasure, seperti sauna, menggunakan parfum, dan cologne. Kesegaran estetik, aesthetic pleasure. 2. Aesthetic pleasure, seperti mengunjungi alergi seni, membaca puisi, dan membeli lukisan. 3. Pengalaman emosional, emotional experience, misalnya naik roller coaster atau nonton film. 4. Kesenangan dan hiburan,
fun and enjoyment. Misalnya berolahraga, menari, bermain permainan video, dan berlibur. Klasifikasi motif menurut Loudon dan Bita. 1. Motif fisiologis dan motif psikogenik. Motif fisiologis diarahkan pada pemenuhan kebutuhan biologis ke konsumen, rasa lapar, haus, seks, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Motif psikogenik diarahkan pada pemenuhan kebutuhan psikologis, prestasi, pengakuan, penghargaan, status, kekuasaan, dan sebagainya. 2. Motif disadari dan motif tidak disadari. 3. Motif positif dan motif negatif. Konsumen membeli dan mengonsumsi produk bukan hanya karena nilai fungsionalnya saja, tetapi juga karena nilai sosial dan emosionalnya. Pembelian dilakukan atas dasar kemampuan produk, menstimulasi dan memuaskan emosi. Seleksi produk dipengaruhi oleh kemampuan produk sebagai simbol ekspresif, misalnya sebagai hadiah untuk kekasih. Metode dan bentuk pemberian motivasi. Setiadi 2003. Pemberian motivasi kepada konsumen dibagi menjadi 2 metode. Motivasi langsung, direct motivation, diberikan langsung kepada konsumen seperti bonus, tunjangan, atau penghargaan. Motivasi tidak langsung, indirect motivation, berupa fasilitas yang mendukung kenyamanan konsumen, seperti pelayanan memuaskan dan kualitas produk. Bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi positif dan motivasi negatif. Pertama, motivasi positif, insentif untuk merangsang konsumen seperti hadiah, diskon, dan pelayanan. Yang kedua yaitu motivasi negatif, insentif berupa ganjaran atau syarat tertentu atas pembelian. Keduanya harus digunakan secara tepat agar efektif sesuai kebijakan perusahaan. Beberapa teori motivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan dalam jenjang bertahap, yaitu fisiologis berupa makan, minum, dan tidur, keamanan, perlindungan, dan keamanan, sosial yaitu cinta, rasa memiliki, dan penghargaan berupa harga diri dan pengakuan. Ada aktualisasi diri atau pengembangan diri. Kebutuhan yang belum terpenuhi menjadi motivator utama, sementara kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak lagi motivasi. Yang kedua yaitu teori pembelajaran McClelland. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan dapat dipelajari melalui budaya dan mengajukan 3 kebutuhan utama yang dipelajari. Yang pertama yaitu kebutuhan berprestasi, kedua kebutuhan berafiliasi, ketiga kebutuhan berkuasa. Kebutuhan ini dipelajari melalui interaksi sosial dan pengalaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian afeksi. Menurut Mowen dan Mirror 2002, afeksi atau affection adalah fenomena kelas mental yang secara unik dikarakteristikkan oleh pengalaman yang disadari, yaitu keadaan perasaan subjektif yang biasanya muncul bersama-sama dengan emosi dan suasana hati. Menurut Peter dan Olson 2000, menyatakan bahwa afeksi merupakan tanggapan internal psikologis yang dimiliki konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Afeksi melibatkan perasaan. Jenis tanggapan afektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu emosi, melibatkan perasaan kuat terhadap sesuatu, contohnya senang, marah. Mood atau suasana hati, yaitu perasaan umum yang mempengaruhi keputusan, contoh suasana hati baik, mudah lebih membeli. Yang ketiga yaitu perasaan atau feelings, respon halus seperti suka, nyaman, puas. Yang keempat yaitu afeksi evaluatif, atau rasa suka atau tidak suka terhadap produk atau merek. Semua ini mempengaruhi sikap, keputusan, dan loyalitas konsumen. Sistem afektif adalah sistem yang menciptakan tanggapan emosional. Ciri-cirinya yaitu reaktif, merespon lingkungan secara otomatis, kontrol terbatas, namun tidak bisa dikendalikan secara tidak langsung dengan mengubah perilaku. Selanjutnya terwujud secara fisik,
seperti ekspresi wajah atau gerakan tubuh, dapat menanggapi berbagai rangsangan, misalnya ketidaksukaan terhadap suatu objek. Selanjutnya, belajar mempengaruhi afeksi melalui pengondisian klasik dan sosialisasi sejak kecil. Penyebab dan dampak keadaan afektif konsumen. Yang pertama, perspektif eksperiensial, yaitu menilai peran afeksi dalam perilaku konsumen. Yang kedua, formasi sikap afeksi sebagai bagian dari sikap terhadap produk. Yang ketiga, pemrosesan informasi. Afeksi mempengaruhi memori dan pelatihan. Yang keempat, perilaku pilihan. Afeksi berperan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, proses pasca pembelian berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas. Selanjutnya, proses komunikasi fokus pada emosi dalam pesan. Pengaruh situasional, suasana hati dari situasi konsumen mempengaruhi afeksi. Selanjutnya, implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran mengelompokkan pasar berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, daya beli, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, menargetkan pasar, menentukan segmen mana yang akan dibidik. Yang ketiga, memosisikan produk, artinya menanamkan citra tertentu di benak konsumen, misalnya kualitas tinggi atau harga murah. Kesimpulannya yaitu motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat fungsional atau utilitarian maupun emosional hedonis. Motivasi konsumen muncul karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, dan kebutuhan ini berjenjang mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, afiliasi, prestasi, hingga aktualisasi diri. Perusahaan perlu memahami dan menyesuaikan motivasi konsumen melalui tujuan yang jelas, komunikasi efektif, serta pemberian insentif langsung atau tidak langsung. Dengan pemahaman motivasi dan perilaku konsumen, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan hubungan baik dengan konsumen. Jadi itulah penjelasan dari materi motivasi konsumen yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.